Sistem IT Kantor Notaris PPAT. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hardware komputer, jadi lebih spesifik ke komputer. Nah, untuk komputer di sini terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi fungsi dan jenis. Kalau fungsi saya bagi dua juga, yaitu komputer klien dan komputer server. Dimana kalau komputer klien itu fungsinya biasanya kalau di kantor notaris itu ya fungsinya all in ya, untuk membuat akta dan semuanya untuk kerja lah kan gitu. Tapi kalau server lebih spesifik untuk biasanya untuk bank data atau mungkin untuk meletakkan aplikasi tertentu kan begitu. Di video ini saya akan lebih fokus lagi di jenis komputer, jadi bukan di fungsinya. Jenis komputer, jadi jenis komputer ini setahu saya ada 3, yaitu laptop, yang kedua IO-PC, dan yang ketiga adalah PC. Jadi laptop itu ya seperti kita tahu modelnya laptop itu ya seperti itu. Ini saya tunjukkan di sini laptop. Ya, kurang lebih gambarnya laptop seperti ini. Kemudian IO-PC. IO-PC jadi IO-PC ini lebih istilahnya tuh all in one PC. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau PC ya ini. Jadi sedikit secara pembahasan secara fisik untuk laptop, perbedaan laptop, IO-PC dan PC. Jadi kalau laptop ya modelnya seperti ini. Kelebihan dari laptop itu adalah mudah dibawa kemana-mana. Kemudian all in one PC ini, jadi komposisinya atau komponennya biasanya monitor yang besar, dimana mesinnya jadi satu dengan monitornya ini. Nanti ada penambahan keyboard dan mouse. Kemudian PC, kalau PC ini standar komputer ya, jadi ada CPU-nya, nanti ada monitornya ya seperti ini kurang lebih ini. Ada CPU, ada monitor, ada mouse, keyboard dan lain-lain. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini ada 3 ya, laptop, IO-PC dan PC. Nah, recommended dari saya yang dipakai untuk kerja di kantor notaris itu adalah PC. Jadi sebenarnya semua itu bisa dipakai untuk bekerja, tapi kalau menurut pendapat saya, kalau laptop itu karena kita kerjanya itu kan dari jam kerja ya, pagi sampai sore, dan laptop itu sendiri biasanya fungsinya kan untuk mobile, bisa dibawa kemana-mana. Dengan mobile tadi otomatis fungsinya fisiknya yang kecil, yang praktis. Nah, itu dari sisi praktisnya oke, tapi dari sisi ketahanan performa pasti berbeda karena space-nya kecil. Jadi dari sisi performa dan ketahanan menurut saya pribadi kurang cocok kalau untuk di kantor notaris, kecuali memang mungkin untuk notarisnya yang mungkin atau untuk case tertentu ya, yang dibawa kemana-mana atau nyalanya sekali tempo tidak apa-apa. Tapi kalau untuk basic di kantor menurut saya kurang cocok. Kemudian IO-PC kalau dibanding laptop lebih oke lah, karena dia memang standby di kantor. Tapi kembali lagi karena modelnya monitor dan CPU itu jadi satu, jadi pasti space-nya kan terbatas. Maksudnya space di sini adalah space di dalam komponen komputer itu. Jadi akhirnya kan kalau nyala terus itu bagaimana dengan panasnya dan lain-lain. Nah, untuk IO-PC ini jika pun dipakai disarankan untuk front end, jadi untuk bagian depan, karena lebih praktis dan lebih bagus secara tampilan. Ini dari sisi IO-PC-nya ya, jadi lebih bagus kalau untuk front end. Untuk kerja bisa dengan spek juga oke, tapi untuk IO-PC dan laptop itu juga yang harus dipertimbangkan adalah masalah maintenance. Maintenance di sini adalah nanti kalau ada rusaknya hardware, namanya barang itu bisa rusak. Nah, itu biayanya pasti lebih besar. Untuk kita mengcustom itu lebih sulit. Kemudian PC, penjelasan PC. Jadi PC itu menurut saya lebih oke karena dia lebih besar, lebih makan tempat. Tapi justru besarnya dan makan tempat itu nilai plusnya adalah di dalam CPU itu ada ruangan kosong, itu bisa untuk udara biar mesin itu lebih
tahan, lebih awet kan begitu, dan otomatis performa juga lebih stabil. Jadi untuk PC ini bisa dipakai untuk front end, terutama back end. Back endnya adalah lebih ke produksi ya, kita kerja buat akte dan lain-lain. PC menurut saya lebih oke. Selain itu kalau ada apa-apa, misalkan ada error di hardware atau penggantian power supply atau hard disk dan lain-lain, kita lebih mudah untuk mengcustomnya gitu. Jadi dari 3 jenis ini, laptop, IO PC, dan PC, dari saya pribadi recommended PC. Jikapun harus pakai IO PC boleh, tapi mungkin untuk bagian front end aja atau bagian depan aja. Laptop bisa untuk kerja tapi untuk case tertentu aja. Tapi kalau untuk produksi dan lain-lain, tetap saya menyarankan PC. Kemudian untuk PC sendiri ini ada dua opsi, yaitu beli CPU atau rakitan. CPU itu contohnya seperti Lenovo, HP, Axio, Dell dan lain-lain, dimana itu kita beli sudah satu set. Jadi ibaratnya orang itu kita beli satu set sudah jadi kan gitu. Kalau rakitan kita bisa beli di toko komputer, biasanya dirakitkan. Jadi dirakitkan sesuai dengan spek yang kita inginkan. Jadi rakitan itu lebih fleksibel, secara teori bisa lebih ekonomis tapi juga bisa lebih mahal, tergantung komponen apa yang kita pilih gitu. Jadi kalau kita memang tidak ada rekanan atau tidak ada kenalan yang dipercaya dari sisi merakit komputer, disarankan pakai beli dengan CPU aja. Tapi kalau memang ada kenalan atau rekanan yang toko komputer yang dipercaya, bisa pakai rakitan. Karena CPU secara harga pasti lebih mahal secara spek dengan spek yang sama. Tapi rakitan gimana ya? Kalau rakitan itu bisa dibuat jauh lebih murah, tapi bisa juga lebih mahal. Tapi mahal itu sebenarnya berbanding lurus dengan spek yang dipilih. Jadi kalau CPU itu kan ya sudah adanya itu, tapi rakitan kita bisa mengcustom. Tapi dengan catatan tadi, kalau rakitan itu ada orang yang dipercaya atau yang bisa merakit tadi. Karena kalau kita tidak tahu komputer, kita hanya dikasih info, oh Core i3 harddisknya gini-gini, tapi mereknya yang dipilih adalah merek biasa, ya itu endingnya ya kurang bagus kalau menurut saya. Karena kebanyakan orang itu yang dilihat adalah dari spek umum. Jadi prosesornya pakai Core i, harddisknya besar, memorinya besar, hanya gitu aja. Padahal kualitas dari sebuah komputer atau PC itu tergantung dari satu spek, kedua komponen yang dipilih. Dalam konteks ini adalah matchnya antara spek 1, 2, 3 tadi harus match. Ketiga adalah merek. Jadi merek merek komponen itu dengan barang yang speknya sama, itu ada yang mahal, ada yang murah. Nah itu berpengaruh sekali. Jadi untuk CPU dan rakitan tergantung kondisi lapangan. Kalau memang bisa dipertimbangkan bisa CPU atau rakitannya. Ini untuk PC-nya. Oke, sudah demikian penjelasan dari saya mengenai komputer untuk kantor notaris PPAT. Semoga dari informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih.